Saya akan melakukan kegiatan praktikum 2 lensa cembung dan cermin cekung. Alat dan bahan yang pertama, lensa cembung, yang kedua cermin cekung, yang ketiga layar, keempat lilin, dan yang kelima alat ukur. Percobaan yang pertama, titik fokus pada lensa cembung. Saya akan melakukan praktikum untuk percobaan lensa cembung. Di sini kita harus menyiapkan lilin, cermin cembung, dan layar atau kardus untuk melakukan kegiatan percobaan tersebut. Di sini kita menggeserkan ke kanan dan ke kiri untuk mencari titik tengah dari lensa cembung. Untuk mencari titik tengah lensa cembung itu kita harus mencari titik yang paling fokus yang ada di tengah sampai fokus, dan kita akan melakukan percobaan sampai 5 kali percobaan. Dalam melakukan percobaan, kita melakukan percobaan dengan jarak yang berbeda-beda ya, sampai mendapatkan titik tengah yang pas dalam 5 kali percobaan tersebut. Di percobaan yang kedua, kita akan melakukan titik fokus pada cermin cekung. Di sini kita akan melakukan percobaan dengan cermin cekung ya teman-teman. Di sini kita masih melakukan percobaan dengan lilin, dengan layar atau kardus, tetapi yang berbeda kita akan melakukan percobaan dengan cermin cekung yang berbeda dari sebelumnya. Sekarang kita melakukan percobaan dengan cermin cekung. Kita juga sama seperti sebelumnya, untuk mencari titik tengah kita harus melakukan percobaan terlebih dahulu menggunakan cermin cekung. Kita mencari titik tengahnya terlebih dahulu, menggeser ke kanan ke kiri agar pas di titik tengahnya yang ada di layar. Melakukan percobaan ini kita masih sama seperti yang sebelumnya, melakukan percobaannya dengan jarak yang berbeda-beda ya teman-teman. Baik, saya di sini akan melaksanakan kegiatan praktikum dari modul 7 KP1, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Bahan-bahan yang disiapkan adalah kardus, gelas bening, pensil atau pulpen, senter HP, dan cermin. Percobaan pertama yaitu adalah sifat cahaya yang merambat lurus. Dapat dilihat bahwa apabila cahaya diarahkan kepada kardus yang berlubang, maka cahaya akan merambat lurus sesuai dengan arah cahaya yang ditentukan. Entah itu belok ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah, cahaya akan merambat lurus. Percobaan kedua yaitu sifat cahaya yang dapat menembus benda bening. Dapat dilihat bahwa apabila cahaya mengenai benda yang bening, contohnya adalah gelas, maka cahaya akan dapat menembus dan juga dapat dibelokkan sesuai arah, tetap masih bisa menembus. Dan apabila gelas bening diganti dengan kardus, maka cahaya tidak bisa menembus karena kardus bukan benda bening. Percobaan yang ketiga adalah sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Yang perlu disiapkan adalah senter atau senter HP dan cermin. Caranya adalah dengan mengarahkan cahaya ke arah cermin dan akan terlihat cahaya dipantulkan dari cermin tersebut. Pantulannya sesuai dengan arah cahaya menuju ke cermin. Percobaan yang keempat yaitu sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Tentunya adalah gelas bening dan ballpoint atau pensil. Caranya adalah ballpoint ketika dimasukkan ke dalam gelas yang telah diisi air, maka akan terjadi pembiasan. Hal tersebut bisa terjadi karena kerapatan udara dan air berbeda, sehingga terjadi ilusi optik yang menyebabkan ballpoint tampak terlihat berbelok. Sekian dari saya dan terima kasih atas perhatiannya.